Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita supaya kita tetap semangat dan bergairah mengiring Tuhan dan mencari Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa buat kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang selalu melindungi dan menolong kami. Dimanapun kami berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir menyatakan kemuliaan. Tuhan memberikan kepada kami yaitu damai sejahtera sukacita, sehingga kami tetap mencari wajah-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Amos pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia masuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada memadamkan lagi bagi Betel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengajarkan buat kita supaya kita tetap mencari Tuhan yang hidup, supaya kita mengalami kehidupan yang kekal selamanya. Kenapa Tuhan mengatakan kita harus mencari Tuhan dalam hidup ini? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Dialah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, sumber kehidupan kita selamanya. Tidak ada yang lain. Karena dikatakan di sini, kita mencari Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan firman Tuhan ini dan amin. Bahkan dikatakan di sini, jangan kita mencari Betel dan Gilgal. Kenapa Tuhan mengatakan kita tidak mencari Betel dan Gilgal? Karena Betel dan Gilgal itu akan masuk dalam pembuangan. Dan di sana ada banyak penyembahan berhala yang dikuasai oleh yaitu Raja Nebukadnezar di Betel. Dan orang Israel tidak bisa mencari Tuhan dengan sungguh karena mereka dibuang, karena mereka telah menjauh dari Tuhan, tidak mencari Allah yang hidup lagi. Maka Tuhan mengatakan jangan cari di situ, tapi kita cari Tuhan dalam dimanapun kita berada, dalam hati kita, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam hidup ini tetap mencari Tuhan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain, khususnya dalam yang terjadi hari-hari ini yang kita dengar di dunia ini, yaitu tentang pandemi COVID-19 ini. Bahwa banyak orang takut dan banyak orang menjadi bimbang dan ragu dalam mencari Tuhan. Tetapi sebaliknya, banyak juga orang yang mencari Tuhan lewat apa yang terjadi ini. Di mana di berbagai negara-negara kita melihat dalam video-video yang kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang yang mencari Tuhan di Italia, di Brazil, Amerika, Israel, dimanapun berada. Mereka berdoa di jalan. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka berdoa di mobil, memuji dan menyembah Tuhan. Karena mereka tahu bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang harus disembah dan dipuji dan dicari dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Benar, hanya Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, kita tidak dibatasi oleh apapun dalam mencari Tuhan. Dimanapun kita berada, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita bisa mencari Tuhan. Oleh karena itu, mari ambil sikap hati kita mencari Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita berlengah-lengah, jangan kita bermain-main. Bisa dalam keadaan terjadi hari-hari ini, jangan kita makin menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita makin sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini. Jangan makin menjauh dan menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi corona ini? Kenapa terjadi penyakit ini? Kenapa terjadi virus ini? Jangan salahkan itu. Mari kita perbaiki hubungan kita dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana mencari Tuhan? Dengan berdoa.
Dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah yang hidup dan Yesus Tuhan. Dengan beribadah sungguh-sungguh di rumah, dimanapun kita berada. Sekalipun kita tidak bisa secara luas beribadah di gereja, di rumah bersama keluarga kita berdoa dengan suami dan anak-anak kita. Bahkan dengan saudara kita yang lain. Di mobil, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana lagi? Membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu mencari Allah yang hidup. Kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan apalagi yang kita cari dalam hidup ini, yaitu kita harus menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita harus melakukan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka kehidupan yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan kita dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cari kepada dukun paranormal. Jangan cari pada orang-orang pintar. Tapi carilah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang penting, yang terutama. Maka kehidupan kita akan dikuatkan. Ketika kita sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita lemah dikuatkan. Ketika kita mengalami penderitaan, sengsara, aniaya apapun, Tuhan akan luputkan kita. Karena kita mencari mendekatkan diri dengan rendah hati, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat penting dalam hidup kita mencari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Karena ada waktunya nanti. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 7 sampai 6. Marilah cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada waktunya kita tidak bisa mencari Tuhan. Ini masih ada anugerah, zaman anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita lewatkan kesempatan ini. Dengan hidup dalam dosa. Dengan kita tidak hidup dalam doa, dalam firman. Dengan keinginan daging kita. Jangan. Mari gunakan waktu ini untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan beri kesempatan. Dan ada waktunya nanti dalam Amos pasal 8 ayat 8-9. Dikatakan di situ bahwa ada waktunya nanti kita bisa mencari itu firman Tuhan. Mereka akan kelaparan, bukan kelaparan karena makan dan minuman, tapi akan firman Tuhan. Mari kita cari Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Allah itu hidup sendiri dan tidak pernah berubah dahulu sekarang selamanya. Dikatakan dalam Amos pasal, saya bacakan Bapak Saudara biar jelas. Amos pasal yang 8 ayat 11 sampai 12 sampai 14 dikatakan di sini. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan reba lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi dewa Asima, demi dewa Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup dan Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ini firman Tuhan, ini bukan bohong. Nanti akan ada terjadi. Itu bukan kelaparan akan makanan dan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Karena apa? Karena ada waktunya firman Tuhan itu tidak bisa kita dapatkan lagi. Karena masih belum ada waktunya, mari kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan. Mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi mencari firman Tuhan itu bisa kita lakukan ketika membaca firman Tuhan dalam hidup ini. Bukan hanya di gereja. Kita membaca firman Tuhan di rumah, pada waktu lenggang kita di pekerjaan kita. Kita baca di HP kita. Membaca satu ayat, 2 ayat, atau satu pasal. Dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Maka semuanya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Maka tidak akan kelaparan nanti. Akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari. Karena kesempatan masih ada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari firman Tuhan dalam hidup ini. Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus Kristus. Apapun masalah persoalan kita, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus Kristus dan kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan. Jangan kita berdalih. Masih ada waktu, masih ada. Jangan. Mari gunakan waktu ini sebaik mungkin mencari Tuhan. Jangan sampai kita lengah-lengah dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita cari Tuhan dengan sebaik mungkin dimanapun kita berada. Ketika kita ke gereja, bukan cari pendeta, bukan cari hamba Tuhan,
tapi kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita mencari pendeta, karena pendeta juga punya kelemahan orang. Tapi cari firman Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ketika kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, maka dikatakan, maka itu namanya memperhatikan Tuhan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 3, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita utamakan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Maka kehidupan, sumber berkat, keselamatan, kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita dimanapun kita berada. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Biarlah Tuhan ini, firman Tuhan yang singkat ini menguatkan iman kita, dan Tuhan dipermuliakan dan diagungkan dalam hidup kita, dan kita makin sungguh-sungguh mencari Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, ketika mencari Tuhan hadiratnya, mencari kebenaran firman Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, mencari kehendaknya, maka kehidupan yang kekal akan kita terima, dan iman kita akan dikuatkan dan dibangkitkan oleh karena kita dengan segenap hati mencari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bila firman ini menguatkan iman kita, Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan.